Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikirain Rojaban, soalnya 2 hari lagi Rojab. Jadi pembukaannya saya asro abdahu, biarinlah mulut Rajab aja sikat. Panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kebetulan malam tadi saya di Garut udah mulai acara Rajaban. Nah, sekarang di sini masih muludan gitu. Alhamdulillah, ini unik banget. Hebatnya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi memperlihatkan rasa cintanya kepada Nabi tidak terhalang dengan waktu. Kapanpun bisa dibuktikan. Ada aturan muludan sama Rajaban bareng-bareng gitu. Alhamdulillah. Para panitia, bilusus ketua panitia Ustadz Yasin SPDI, juga alhamdulillah para kiai, para asatid, guru-guru kita bisa nampak hadir. Cuma kesepuhan kita lagi sakit, mudah-mudahan beliau cepat disehatkan kembali oleh Allah. Kiai Haji Rohamin Haka, mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah, disembuhkan kembali, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini acara nggak ujug-ujug bisa terlaksana kalau nggak ada proses. Ada proses panitia untuk melaksanakan acara seperti ini. Yang dilewati prosesnya apa? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Perjuangannya apa? Jauh-jauh panitia datang ke rumah nyari tanggal. Bekasi, Cikampek lumayan sama macetnya. Perjuangannya begitu hebat. Dapat tanggal sekarang. Niatnya muludan. Rabiul awalnya udah lewat, Rabiul Tsani udah lewat, Jumadil awal udah lewat, ini Jumadil akhir, 3 hari lagi Rajaban. Tetap aja memuludan. Ini perjuangannya hebat. Gak apa-apa muludan, bulan maulidnya udah lewat. Kalau ada yang nanya, udah lewat musim maulid masih muludan. Gak apa-apa, jawab gak apa-apa. Hitung-hitung ba'diyah. Bukan qobliyah saja, ini ba'diyah. Justru inilah hebatnya cinta orang Pamahan sama Rasulullah SAW. Rabiul awalnya udah lewat masih tetap muludan, ini hebat cintanya. Ya lumayan ngobatin dah. Hebat pokoknya cintanya. Alhamdulillah. Proses, satu perjuangan, yang kedua ada pengorbanan. Pengorbanan daripada para panitia, jamaah semuanya, orang Pamahan ikut berkorban. Korban harta, tenaga, pikiran.
Nih harta dikorbankan, ada tenda segi gedenya luasnya. Ada kameramen, tuh berapa nih kameramen? Banyak banget. Ini bukan milik panitia, bukan. Punya orang. Kok dipasang di sini? Dibayar. Pakai harta panitia. Harta dikorbanin. Tenaga dikorbankan. Tolong anak-anakku sekalian, maaf, diam dulu ya. Diam dulu. Ini kalau ceramah begini, saya perasaan ceramah di PAUD kalau begini. Kayak ceramah di TK aja. Udah tong, diam dulu tong ya. Ya. Nih Mbah Haji mau nasihatin emak lu dulu. Percis emaknya. Bu, didengerin gak nih? Gak ada balon, percis di TK bener ini. Itu yang pegang emaknya lagi digini-gini, balon Masya Allah. Gak dibahas, kelihatan. Tenaga dikorbanin juga. Panitia ikut bebenah di tempat supaya nyaman yang hadir. Tenaga dikorbankan. Ada pot kembang dibawa sekarang. Ini kan pot kembang gak pakai remote nih, digotong. Pakai tenaga juga. Yang masak ngeluarin tenaga. Tadi ada masakannya udah kelihatan. Dilihat doang. Tapi dimakan juga alhamdulillah. Pikiran ikut berkorban, takut nggak jadi ini acara. Apalagi nih dilepel-lepel lagi sekarang. Setelahnya corona menghilang, datang adeknya. Lahir di Afrika, si Omikron. Nanti habis Omikron, lahir lagi adeknya, si Politron. Udah adain aja dah, udah dah. Bener-bener diuji umat Islam. 2 tahun yang lalu mungkin itu Rajaban, Masya Allah, saya habis semuanya. Batal. Nganggur. Ini corona. Gak tahu diri. Siapa aja disikat. Ustadz, kiai disikat. Ikut bangkrut. Ngarap-ngarap yang mati kagak ada. Ya barangkali ada yang mati kan tahlilan lumayan. Giliran ada yang mati, jangan tahlilan. Mengundang kerumunan. Lapor lagi. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan adanya syariat, ikhtiar aparat, para petugas gugus depan, Indonesia termasuk ranking kelima di dunia yang mampu mengusir corona. Alhamdulillah. Emang harus ada ikhtiar, yang menentukan semuanya Allah. Kita ada ikhtiar yang 3M itu. Nah sekarang masih dipakai juga alhamdulillah. Ibu-ibu pada make 3M protokol kesehatan. Saya juga punya temen di petugas gugus depan. Ngingetin tiap hari. Yai ceramah kemana? Bekasi, Pamahan. Tetap aja meskipun udah aman. Ini adanya si corona datang. Tetap aja 3M dijaga pakai apa? Biasa protokol kesehatan. M pertama cuci tangan, mencuci tangan. Udah tadi saya makan. Ya habis makan cuci tangan tadi udah. Yang kedua jaga jarak Pak Kiai. Ya iyalah saya ceramah jaga jarak. Gak pernah saya ceramah di punggung nenek-nenek. Ya iya ini berapa meter alhamdulillah. Nah ini deket ya dia ngikutin. Nih CS saya nih. Alhamdulillah. Ustadz Fajar Masya Allah ganteng. Kalau lagi ganteng dia mah itu. 3M mencuci tangan. Menjaga jarak. Masker Kiai, ya iyalah masker saya bawa di jalan mah dipakai. Kalau ceramah kagok pakai masker, ngomongnya gimana? Oke yang spesial, masker yang saya punya alhamdulillah, itu bini saya yang bikin. Istri saya setia banget, B jangan beli masker di mall ya, Umi udah bikinin masker buat Abi. Coba dipakai, enak banget ngepas. Betah tuh pakai masker, ya BH-nya digunting sebelah. Itu masker terindah itu. Kalau saya pakai masker itu pengennya cepet pulang saya. Pengaruhnya tuh masker. Iya amit-amit. Maka coba-coba bapak pulang nanti muludan ya di rumah bikin masker. BH bini gunting sebelah. Yang nggak dicuci 3 bulan itu. Pas dipakai modar pak. Virusnya lebih dari corona, lebih dari Omikron itu. Amit-amit. Udah, yang penting ada ikhtiar. Tapi semuanya Allah yang nentuin, betul? Betul gak?
Justru ini riungan kita, maulidan kita sekarang ini adalah salah satu ikhtiar. Untuk apa? Untuk mengusir virus, untuk mengusir wabah. Amin. Karena barang siapa di satu tempat, di satu halaman, di satu majlis, di satu rumah, di satu masjid, dibacakan ayat Quran, dibacakan maulid Nabi, maka Allah kontan mengutus ribuan malaikat rahmat hadir ke tempat itu. Untuk apa? Menurunkan rahmat, maghfirah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabah akan terhindar, wabah akan terusir dengan maulidan kita. Amin. Makanya semua yang hadir di sini, sahabat kita, teman kita, semuanya saudara kita, mudah-mudahan dijauhkan dari wabah, dijauhkan dari balahi, diselamatkan oleh Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Semua pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan dijadikan tabungan amal soleh. Dijadikan sebab apa yang telah ibu bapak sedekahkan untuk memuliakan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diniatkan sedekah, insyaallah gak bakalan ngurangin harta kita dari sedekah kita. Justru Rasulullah pernah berjanji, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Sampai 3 kali Rasul mengulang. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah, ditambah, ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan dari sedekah ibu bapak semuanya untuk Maulidur Rasul malam hari ini menjadi umpan penyebab Allah nurunin rizki buat kita semuanya. Dipermudah usaha bisnis kita buat bekal ibadah. Istanzilur rizki bis sedekah, ay nujulur rizki bis sedekah. Umpanin rizki Allah dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu umpan untuk menurunkan rizki yang lainnya. Mudah-mudahan pulang dari sini dan seterusnya kita dimudahkan rizki buat bekal ibadah. Anak-anak kita jadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama hadir di haflah mubarakah yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Bu, Pak, para ulama, para kiai biar dipanjangkan umurnya. Bu, lu cuek aja ibu-ibu. Kalau ngodain kiai, aminnya semangat. Kayak yang benci sama kiai. Dendam ya sama ustadz ya. Kok kagak amin, ngobrol melulu. Bu, doain para ustadz, para kiai panjang umur. Ditambah-tambah sehat walafiat. Tambah-tambah barokah ilmunya. Tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Ya nggak perlu rusuh, biasa aja antara ya dan tidak. Ya amin, tidak, diem. Nenek-nenek di belakang udah mangap mau amin gak jadi, kenapa? Bapak-bapak setuju? Bapak-bapak setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Gak susah. Barin doa yang terakhir jangan dulu. Daripada saya turun ceramah dicekek nenek-nenek. Yang penting para ulama, para kiai panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah rezekinya. Dikasih turunan yang soleh dan soleha. Yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat, baik sipil, TNI, Polri, yang mewakili dari kelurahan. Abangku sayang, alhamdulillah nih, nemenin saya sejak datang, alhamdulillah. Juga Pak RW, tadi rumahnya udah di repot-repotin, alhamdulillah. Calon wali kota Medan dan Irian Jaya nanti. udah jangan nyerempet kemana-mana, udah. Meskipun gua udah orang Karawang, gua udah tahu. udah lagi sekolah. Mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah, dijadikan pemimpin yang saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama-ulama salihin, juga para pengikutnya. Khusus kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada banner
Ada baligo, banner baligo bukan hanya sekedar hiasan dinding panggung, bukan. Kenapa? Kagak pakai ini juga nggak masalah. Mau polos kayak warna putih, hijau, hitam, boleh, bebas. Tapi kenapa panitia repot-repot nyetak baligo? Secara tidak langsung nih panitia udah bikin jasa sama saya. Supaya saya nggak repot nanyain tema, panitia udah tulis, tuh Yai. Jangan nanya sama panitia, acaranya anu, temanya anu, gak perlu ditulis, udah saya cetak di baligo, baca aja lu sendiri. Mungkin begitu secara tidak langsung panitia. Berarti panitia sudah memperingan saya, karena panitia sudah bikin jasa sama saya. Panitia udah bikin jasa, berarti saya harus berbalas jasa. Bagaimana membalas jasanya supaya panitia enak, tenang, seneng? Kata panitia, gak mau badir saya cetak baligo, ternyata dihargai, ternyata dibaca. Kan enak panitia. Ya iyalah, belajar jadi orang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Betul. Jadi orang yang baik itu yang gimana? Yang pintar berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar makan jasa orang lain. Udah diam, jangan betul-betul dulu. Gua kagok ngomong. Betul? Nah, kalau gua tanya baru jawab. Makanya saya balas jasa panitia dengan cara, yuk kita baca. Udah dibaca, ya udah. Mau dijelasin, monggo. Enggak apa-apa. Bebas. Di sini ada kalimat tabligh akbar, Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah, 2021 Masehi. 2022 gitu ya. 2021. Oh, ini beda negara ya? Hah? Sekarang 2022 ya? Belum tahun baruan di sini. Happy New Year. Coret. Di sini ada kalimat, ada tema meneladani perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlakul karimah. Kampung Pamahan, lapangan olahraga RT 0209, Jati Mekar, Jati Asi, Bekasi. Foto aing eueuh. Ya biasanya kalau ada baligo ada foto mubaliknya. Emang panitianya kagak gaul sih. Udah diam. RW-nya gak gaul banget. Mana RW? Wish. Sorry R. RW, masya Allah. Bu. Di sini ada tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 1400 lebih tahun yang silam Rasulullah dilahirkan pada tanggal 12 apa? Rabiul Awal. Masehinya tanggal 20 April 571 Masehi. Muludan tiap tahun, masya Allah. Jujur Bu, maaf, urusan pengajian ibu-ibu tuh paling kompak. Seharusnya ibu-ibu bisa ngalahin ilmunya bapak-bapak. Karena yang paling rajin ngaji tuh ibu-ibu. Bukan iya. Lu pulang ngaji dapat apa? Dapat seragam doang. Tiap tahun ganti seragam, yang mulut kemarin aja belum lunas. Kalau bapak-bapak susah. Ibu-ibu paling gampang, syiar pengajian di mana-mana ramenya sama ibu-ibu. Bukannya ibu-ibu pengangguran, pagi-pagi ada pengajian, ibu mah hadir, siang ba'da dzohor pengajian ada, malam pengajian hadir lagi, kompak, nggak ada capeknya. Bukan berarti pengangguran, ibu rumah banyak pekerjaan, betul? Pagi-pagi ada pengajian, pekerjaan ditinggalin, cucian ditinggalin lah, nanti nyuci mah pulang ngaji. Ada yang begitu ya? Bahkan ada yang ke pengajian bawa cucian. Lu mau nyuci kiai lo. Ini paling kompak jujur Pak. Bukan saya muji di depannya dibanding bapak-bapak. Rutin pengajian, bapak-bapak susah. Makanya saya kalau ada yang pengajian di Cikampek, di Kerawang, maaf,
Jarang ngondang bapak-bapak banyak, jarang. Olok undangan. Disebarin sama bapak-bapak 200 undangan, yang datang 5 orang. Engkong-engkong semua. Yang 4 molor, yang 1 batuk. Mending ngondang ibu-ibu. Cukup 2 undangan. Kedua ke RW-an, yang datang 200. Mantep. Cuma olok kejo. Olok makanan. Ibu-ibu resikonya itu. Baru diasongin tuh pisang, jeruk, udah habis. Sama piring-piringnya hilang. Kalau nyuguhin bapak-bapak awet, awet. Mending nyuguhin bapak-bapak awet. Pisang, jeruk, kue. Bapak-bapak begini aja. Nah. Modus. Lihat orang meleng. Orang meleng, pisang hilang 1. Dikantongin sama bapak. Coba periksa sama ibu-ibu. Di kantong celana bapak-bapak pasti ada pisang. Iya, pisangnya habis dikupas lagi. Pisang raja, raja bulu. Udah nenek-nenek ikut nyengir juga, lu ngerti lu. Masya Allah nih bapak-bapak, nih ibu-ibu paling kompak di mana-mana. Makanya Pak, maaf, bukan saya muji ibu-ibu di depannya, bukan. Kita sadar diri Pak, hei kaum laki-laki, bapak-bapak, muliain ibu-ibu. Diem, biar gue yang ngomong, diem. Muliain ibu-ibu Pak, jujur, kita di Indonesia numpang hidup. Kita di Indonesia hidup tuh numpang di ibu-ibu. Jangan ngeres pikiran. Ya iya, Indonesia tuh punya ibu. Buktinya ibu, Indonesia disebut ibu. Ibu Pertiwi. Ibu kota, udah jauh Kalimantan. Indonesia disebut ibu Pertiwi. Gak pernah disebut Bapak Pertiwi. Berarti Indonesia milik ibu. Betul? Bahkan rame di Indonesia ada hari tanggal berapa? 22 apa? Itu Yahudi. Biar sadar lu. Hei, ajaran Yahudi lu rame-ramein, ajaran Rasulullah lu biarin. Rasul ngajarin muliain ibu bapak setiap hari, bukan setahun sekali. Dari mana mulainya 22 hari ibu? Bagian salah tuh. Yang memperingati hari ibu tanggal 22 berarti mereka gak pernah sekolah SD. Coba, pernah kita sekolah di SD ada lagu. Satu-satu aku sayang. Nah, ibu-ibu tuh satu-satu bukan dua-dua. Dua-dua juga sayang. Nah, dua-dua tuh milik ayah. Lu aku dua-dua hari ibu, lu mah satu-satu. Lagian ajaran Yahudi kok ramaikan. Ajaran Rasulullah muliakan ibu kita setiap saat. Setiap 5 tanggal 22 rame. Sampai saya capek baca status tanggal 22 kemarin. Oh, ibuku. Kaulah segala-galanya. Dibalas sama emaknya, ya iyalah gua segala-galanya. Gua yang ngurus rumah lu, gua yang ngepel, gua yang masak, gua yang ngurus anak lu. Lu mah jalan-jalan molor, jalan-jalan molor. Emang segala-galanya emaknya dikerjain. Nyiksa. Ada yang begitu? Ada nggak? Yang nyiksa emaknya begitu ada nggak? Lu mitnah. Sok tahu ada. Nggak ada di sini, nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur semuanya. Kalau nggak ada gerakan pengajian ibu-ibu, perasaan padam nih syiar tolab ilmu. Ya, soalnya paling kompak ibu-ibu di mana-mana, masya Allah. Lagian kalau ngaji rame, ibu-ibu tuh rame, seneng begitu. Karena kalau kiai ceramah dia juga ceramah ngikut. Kalau bapak-bapak pengajian adem, sunyi, senyap, ya pada molor. Bapak-bapak ya kalau ikut pengajian lihat ke majelis tuh lihat dulu belah mana tiang atau tembok. Buat apa? Ya nyedot punggung ke tiang, sek.
Udah nempel, nah ngatur strategi enak. Nilepin pala, tek. Adem. Kalau ibu-ibu, Masya Allah, kiai ceramah, yang di pojok ceramah. Yang diceramahin siapa? Itu, kerudung yang di depan. Pok, lihat tuh kerudung. Yang mana? Yang di depan, persis gandeng jendela. Ya Allah ya Rabbana. Tapi di sini nggak ada, insya Allah pada soleha semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabban. Gak ada bosannya buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW tiap tahun muludan terus, betul gak? Karena saking cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini memang gak adil nih, di sini gak ada kipas, gerah banget saya. Minta kipas satu aja di sini nih yang disorot ke panggung supaya enak ya Adem. Ini keringatan bener. Lu adem enak. Mati, lemparin aja, buat apa dipasangin? Ada kipas nggak? Satu diputerin di sini. Gerah banget, nggak kuat saya. Kalau keringetan terus saya nggak bakalan lama udah. Tutup doa aja udah langsung. Ini nggak nyala semuanya, nggak. Ada. Coba panitia tolong dibantu. Masa saya harus turun ke sana? Biar para kiai juga di sini enak adem, dapat angin. Kalau keringetan terus masa ceramah sambil gini saya hadirin, ini sebel deh. Nah, belum ada. Nah, ada bang, adem, ada, bener dari tadi kek. Gimana? Udah itu muter udah. Udah jadi ribet semua ya jadinya ya. Udahlah, udah. Yang penting ada angin. Dari kipas, bukan angin dari saya. Kalau angin dari saya bahaya nanti. Bu, Pak, gak ada rasa bosannya kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita umat Islam, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Kita adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain? Ada satu riwayat ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Hadawi Abbas mengundang 3 tokoh agama. Yang pertama pastor Yahudi, yang kedua pastor Nasrani, yang ketiga ulama Islam. Yang kebetulan ulama Islam yang hadir adalah ulama terkenal bernama Al-Imam Muhammad Abduh. 3 tokoh agama ini udah kumpul di istana gubernur. Kata gubernur Mesir, sengaja saya ngundang kalian 3 tokoh agama, saya mau minta pendapat dari kalian. Pendapat apa gubernur? Menurut pendapat kalian, siapa sih yang pantas masuk surga? Ini pertanyaannya sepele tapi berat jawabnya. Siapa sih yang pantas masuk surga? Tolong, pastor Yahudi duluan komentar. Ini pastor Yahudi disuruh duluan komentar, ternyata nolak. Kata pastor Yahudi, maaf gubernur, biar saya belakangan nanti. Biar pastor Nasrani aja duluan deh komentar. Maka dipanggillah pastor Nasrani. Kata gubernur Hadawi Abbas, silakan pastor Nasrani, Anda yang berkomentar duluan. Menurut Anda siapa sih yang pantas masuk surga? Ternyata pastor Nasrani pun nolak. Kata pastor Nasrani, biar saya nanti belakangan. Nah, Imam Muhammad Abduh aja duluan. Ulama Islam yang komentar. Kata gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, hei Imam Muhammad Abduh, apa sampean siap berkomentar duluan?
Maka dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, siap, biar saya komentar duluan. Majulah Imam Muhammad Abduh. Kata Muhammad Abduh, kalau menurut tadi Pak Gubernur, pertanyaannya siapa sih yang pantas masuk surga? Maka saya jelasin dulu semuanya. Kalau seandainya Yahudi dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka kami umat Islam pun ikut masuk surga. Pastor Yahudi terperanjat berdiri protes. Interupsi gubernur. Interupsi apa? Saya mau nanyain alasannya. Kata gubernur, tanyain aja Muhammad Abduh langsung. Hei Imam Muhammad Abduh, ada apa pastor? Kata ente tadi kalau seandainya Yahudi masuk surga, maka Islam pun ikut masuk surga. Betul. Alasannya apa? Dijawab sama Imam Muhammad Abduh. Kalau Yahudi dimasukin sama Allah ke surga, maka kami umat Islam pun ikut masuk surga. Alasannya sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Diem pastor Yahudi digituin. Emang kenapa? Karena yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi Moses. Kalau kita nggak bilang Nabi Musa, Moses, Nabi Musa. Makanya Yahudi Israel sampai sekarang ingin menguasai Palestina, Yerusalem. Kenapa? Alasannya kata orang Yahudi, Yerusalem Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sebab dulu waktu Moses dikejar-kejar Raja Ramses. Tahu Raja Ramses? Adiknya Nasi Rames, Fir'aun. Waktu dulu Musa dikejar-kejar Fir'aun, menyelamatkan diri Nabi Musa ke satu kota kecil, yaitu Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel membantai umat Islam Palestina karena ingin menguasai Baitul Muqaddas. Tapi ketika Imam Muhammad Abduh menjelaskan, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke surga, maka kami umat Islam ikut masuk surga. Alasannya sebab kami umat Islam iman, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Yahudi pun terdiam, tidak bisa menghujah. Dilanjutkan oleh Imam Muhammad Abduh. Selanjutnya, kalau seandainya sekarang Nasrani yang dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka kami umat Islam pun ikut masuk surga. Maka berdirilah pastor Nasrani. Kata pastor Nasrani, apa alasannya Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau Nasrani dimasukin ke surga, maka kami umat Islam ikut masuk surga. Alasannya sebab kami umat Islam iman, percaya kepada Nabi Isa dan risalahnya. Pastor Nasrani pun diam, gak bisa menghujah. Dilanjutkan oleh Imam Muhammad Abduh, tapi maaf, kata Muhammad Abduh, kalau umat Islam yang dimasukin oleh Allah ke dalam surga, maka Yahudi, Nasrani tidak ikut masuk surga. Kedua pastor itu marah. Licik Muhammad Abduh. Giliran gua masuk lu ngikut. Sekarang giliran lu yang masuk gua kagak diajak. Apa alasannya Muhammad Abduh? Kata Muhammad Abduh, kalau umat Islam yang dimasukin sama Allah ke surga, Yahudi Nasrani kagak ikut. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani tidak beriman, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ishfa'lana ya Rasulullah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Nah inilah kelebihan kita umat Islam. Kita mah iman sama Nabi Musa, iman sama Nabi Isa. Termasuk rukun iman yang wajib kita imani, betul. 25 Nabi dan Rasul diantaranya ada Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi mereka Yahudi Nasrani tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Inilah salah satu keuntungan kita diantaranya menjadi umat Nabi Muhammad. Mana lagi? Kita umat Islam, umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Alasan yang kedua mana? Karena kita umat Islam punya cinta
memiliki cinta dan akan mendapatkan cinta Nabi Muhammad, yaitu syafaatul uzma'nya nanti di yaumil mahsyar. Amin. Bu, coba yang mau keluar aja nggak apa-apa anak-anak, supaya ini yang hadir fokus ke saya, supaya ngajinya nanti dapat ilmu pulangnya. Ya, tolong anak-anak yang mau keluar silakan, ibu-ibu yang masih tetap istiqomah maju ke depan. Ayo, kalau mau jajan dulu aja tuh, sama neneknya tuh, bawa tuh neneknya, suruh jajan ke sana. Ini perasaan ceramah di terminal saya begini, ya Allah ya. Tolong panitia ikut membantu supaya diamankan, jangan terlalu gaduh anak-anak. Itu yang di belakang tuh. Tolong, jangan teriak-teriak, samperin aja sama panitia, duduk ya nak, gitu aja udah. Saya pengen nih pulang dari sini ibu dapat sejarah, dapat ilmu, begitu Pak. Ya, bukannya ramenya doang, resep seneng ceramah rame. Yang dibahas apa? Gua pokoknya mah rame dah. Nggak ada peningkatan kalau begitu. Betul nggak? Tuh, sampai mana tadi? Saya lupa lagi. Nah itu, yang tadi. Bukti yang kedua, kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain karena kita mendapatkan syafaahnya Nabi Muhammad. Kalau kita mengukur kemuliaan kita di hadapan Allah, maaf, pakai sholat kita. Ada yang ngomong, ada yang nanya, Ustadz, kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain, mungkin karena kita umat Islam ada sholat 5 waktu ya. Umat yang lain nggak ada sholat 5 waktu. Atau kita mulia di hadapan Allah karena ada puasa Ramadan. Umat yang lain nggak ada puasa Ramadan. Atau kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh. Umat yang lain nggak ada haji umroh. Ayo kita telusuri bareng-bareng. Kalau kita mulia di hadapan Allah diukur pakai sholat kita Pak. Maaf. Untuk si Asep Mubarok pribadi tahu diri, sadar diri. Kualitas sholatnya si Asep Mubarok belum ada apa-apanya. Boro-boro sampai khusyuk, tumaninah aja belum bisa. Gak tahu bapak-bapak di sini mungkin udah pada khusyuk sholatnya. Saking khusyuk lupa rokaat. Itu mah bengong bukan khusyuk. Jujur, betul gak? Kualitas sholat kita udah sampai khusyuk belum? Tumaninah aja kagak bisa. Sholat bener sampai merem-merem tuh takbir bapak-bapak di masjid. Allah. Saking pengen khusyuk. Allah. Allahu Akbar. Ya Allah sampai merem-merem. Saking pengen khusyuk. Allah. Begitu barnu mata bukan ngeliatin tempat sujud bapak-bapak bulak, bukan. Malah baca sarung orang di depan. BHS. Katanya sih mahal. Ya. Atlas juga bagus. Allahu Akbar. Tapi katanya lagi mahal sekarang Atlas. Wadimor sami Allah. Itu kalau malaikat tukang homor udah ditendang tuh yang sholat. Belanjanya di mana goblok? Nu sholat. Mapai merek sarung. Makanya ibu punya anak laki-laki mau sholat ke masjid tolong diatur bajunya. Ibu punya anak laki-laki mau kemana nak? Berjamaah mah ke masjid. Bajunya ganti. Bersih mah, bukan bersih. Banyak merek di belakang. Ngeganggu orang. Apalagi lu kalau di depan, ustad di belakang. Ustad gak khusyuk, maca kaos lu nanti. Ini kaos iklan dipakai sholat berjamaah. Lu kacang Garuda. Jeblak di belakang, ini kacangku. Yang di sampingnya temennya. Pakai kaos hadiah kopi kapal api. Jelas lebih enak. Dibaca sama yang di belakang sholat. Ini kacangku. Jelas lebih enak. Ini yang sholat di belakang jadi mikirin kacang. Mata aja keganggu waktu sholat. Betul? Gak pernah khusyuk. Apalagi sholat di Mekah Pak. Kadang-kadang kegoda mata kita. Bapak, ibu kalau yang pemula umroh ke sana baru tahu sholat yang di Mekah. Karena saking macam-macamnya ada di sana seluruh dunia. Makanya yang paling apik sholatnya orang Islam Indonesia di Mekah Madinah. Sepreman-preman ya orang Islam Indonesia ketika di Mekah, di Haram, di Madinah. Tapi orang Mekah, orang Saudi, orang luar sholat seenaknya.
Gua pernah kejebak. Saya baru ke Mekah dulu. Sampai orang Saudi. Orang udah mantep-mantep di haram. Saudi samping saya gini. Gue jadi ngikut. Emang ada apa di atas ya? Padahal dia udah biasa begitu. Gue udah macam-macam dah yang sholat di sono. Masya Allah. Ada yang tangannya tetap aja gini. Nggak ke dada. Ada yang muter dulu. Oh banyak lah, tapi nggak ribut enggak. Macem-macem tapi tetap akur. Kalau di kita, udah keinjak, wah hajar langsung. Udah kacau. Bener. Kalau di Nabawi ada hijab, penghalang laki perempuan. Kalau di haram, terlambat kita di halaman Masjidil Haram, kita udah dapat tempat. Lagi sholat sunat. Depan kita kosong, ibu-ibu depan kita. Orang Turki gede lagi. Orang Turkinya gendut, gede, roknya lebar. Gua kecil. Coba kalau ruku sujud duluan. Kerungkup sama rok Turki. Sujud gua bangun kok gelap. Neonnya pecah. Ya Allah, ada yang ngegendong anak. Macam-macam di Mekah. Orang Afrika, anaknya bandel, diikat pakai kain. Emaknya sholat, Allah Akbar. Anaknya lari, dudut. Kalau dibawa ke Indonesia tuh sholat bisa main layang-layang. Jendela masjid. Bebas banget. Makanya paling rapi orang Indonesia. Kalau di Mekah, di Madinah, meweknya paling kenceng. Bacaannya gak ada. Mewek melulu. Saya di sampingnya mikir nih orang kapan bacaannya. Berhenti mewek amin doang. Amin. Masya Allah. Lucu banget tuh, banyak lah macam-macam dah. Yang belum pernah mudah pada nasib di sono, amin. Bisa ngerasain nikmatnya sujud di depan Ka'bah. Bisa ngerasain nikmatnya baca sholawat di depan makom Rasulullah, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Sholat kita gak pernah khusyuk, telinga keganggu waktu sholat, bener gak? Apalagi ibu-ibu, maaf, sholatnya ibu-ibu, sholat isya'nya ibu-ibu bukan karena adzan isya, bukan ibu-ibu, karena iklan. Jujur lu ngaku, jujur. Adzan isya udah di mana-mana, anak udah ngasih tahu, ma, adzan isya, udah denger. Sama panjang waktunya. Ini sayang si Andin lagi seru. Nanti kalau iklan, begitu iklan baru ke kamar sholat. Anak yang memandoin di tengah rumah depan TV. Ma, iklannya lama. Emaknya denger di kamar, lama, oh tenang. Iklannya banyak. Udah dapat 3 rakaat, anaknya teriak depan TV. Ma, mulai. Allahu Akbar, sami Allah, Allah, tahiyyatun. Assalamualaikum, ciut, loncat langsung. Anaknya ditindih, remote direbut, dipukulin sama kepala anak sampai bengkak. Anaknya dipindahin, terus si Andin ke si Upin. Sholat hancur, wiridan lapur, kepala anak genjur. Kerjaan siapa? Bapak juga begitu, sholat gak pernah khusyuk, telinga keganggu, makanya maaf yang punya rumah dekat masjid tolong hargain waktu-waktunya ibadah sholat, semua musik matikan, hargai orang yang lagi sholat di masjid. Karena orang yang sholat di masjid belum istiqomah telinganya, takut preman insaf, sholat lohor. Samping rumah, samping masjid rumah, nyetel kaset, dangdut lagi. Preman. Kata malaikat, gua bor juga nih orang. Masa ruku ngebor? Kacau bener dah. Telinga keganggu, hidung keganggu, mata keganggu.
Ditambah lagi sholat. Pernah pasti ada yang ngalamin. Waktu sholat khusyuk diganggu sama pantat. Pasti ada yang ngalamin lagi sholat nahan kentut. Pasti nih. Ayo dibatalin. Sayang serokaat lagi. Nggak dibatalin udah nyedek ke gerbang. Bagaimana ekspresi orang sholat nahan kentut? Orang sholat nahan kentut. Kok Ustadz tahu? Gua ngalamin. Imam sholat isya aki-aki lambat. Anak muda di belakang mau kentut nggak kuat. Marah-marah di belakang. Goblok nih imam. Lambat banget gua nggak kuat pengen kentut. Ya imam kagak tahu lu mau kentut tolol. Imam tenang aja di depan ngimamin yang nahan kentut. Tapi jago tuh anak muda nahan kentut. Ruku, nilep pantatnya, takut ngebeledag. Dihajar sujud nungging, nilep. Bertahan, jago tuh anak muda nahan kentut. Duduk tahiyat, grebeg lagi. Imam di depan, assalam, cuger nembak. Astagfirullahaladzim, udah ngerusak sholat ya. Maaf, kita di sini belum pernah merasakan khusyuknya sholat. Baru merasakan tumaninah pun waktu umroh, waktu haji. Baru merasakan nikmatnya sholat di Mekah, di Madinah. Kalau apalagi di Mekah baru lihat Masjidil Haramnya aja udah Masya Allah. Nikmat banget lihat Masjidil Haram yang baru pertama ke sono ngedadak lupa sama ongkos 30 juta. Saking nikmatnya melihat Masjidil Haram. Saya sering ngebimbing umroh, banyakkan orang tua yang umroh. Ini kakek-kakek di samping saya jajarin jemaah di halaman Masjidil Haram. Saya hitung takut ada yang hilang jemaah. Ini kakek-kakek di samping saya. Gua kira wiridan. Pas dilihat mewek. Kenapa Kong? Banyak dosa. Ih, saya juga banyak Kong. Udah biasa aja, tenang. Apa? Masjid Haramnya mana? Ini di depan. Dia kira hotel. Ini Masjid Haram. Nomah kencang nangisnya. Nyesel gua kasih tahu. Udah diam. Kita harus masuk dalam masjid supaya kita bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Kita lihat dulu Ka'bah. Ka'bahnya di mana? Di dalam. Baca talbiyah sunat masuk haram ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Ngikut talbiyah. Adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan di singkong berhenti langsung. Tadinya nangis. Dengar adzan langsung berhenti. Saya kan kaget nah, pingsan. Kenapa Kong? Kenapa? RCTI. Wah. Dia sering dengar adzan gitu di rumah, maghrib di RCTI. Kok ini mah asli Mekah. RCTI juga dapat ngerekam dari sini. Ya Allah, untung saya nggak jawab oke. Udah masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Biasa lihat di TV, di foto, itu lihat langsung. Nangis dia benar-benar, malu sama Allah katanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah. Iqomah mulai. Jajaran udah rapi. Imam mulai berkumandang di depan Ka'bah. Staw. Wa tadilu. Sufufakum. Luruskan saf. Luruskan. Allahu Akbar. Bilal ngikutin dari belakangnya. Allahu Akbar. Nikmat. Ibadah haji, ibadah umroh, ibadah capek, ongkosnya mahal. Resikonya nyawa. Tapi aneh, kagak ada yang kapok. Pulang dari sono pengen ke sono lagi. Kenapa? Ada kenikmatan batin. Baru dengar seni kiroat muadzin aja udah nerep di hati kita, udah enak, hati kita adem. Ada seni. Ternyata Islam tuh nggak munafik. Agama tanpa seni sepi, betul gak? Ya iyalah, adan nggak pakai seni, lurus-lurus aja repot. Preman baru insaf belum dilatih udah adan subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Repot. Subuh-subuh ada kerusuhan di masjid. Gara-gara preman adan gak pakai seni. Hayya ala sholah. Masya Allah. Rusuh dah. Makanya ada seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jati warna tuh. Saya lewat kemarin. Ada yang nggak begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cikulur. Bojong Cikulur. Ada yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cilengsi. Ada lagi yang begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pamahan. Pas ditengok subuh yang keadaan RW. Enggak, RW enggak begitu. Ya Allah, makanya siapin regenerasi dari sekarang. Saya enggak khawatir, Pak Lurah berhenti banyak gantinya, RW berhenti banyak gantinya. Bupati berhenti, wali kota berhenti banyak gantinya, Pak Jokowi berhenti banyak gantinya. Tapi muadzin, imam masjid, khotib, kiai, ulama susah cari gantinya. Mari doain anak-anak kita kalau ada yang pesantren mudah-mudahan biar jadi ulama-ulama Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Ya Allah ya Rabbal. Jadi sekali lagi kalau diukur dengan sholat kita masih jauh kemuliaan kita di hadapan Allah. Kita tahu diri, sadar diri kualitas sholat kita belum nyampe khusyuk. Tumaninah aja belum bisa. Kalau bukan gara-gara sholat mungkin gara-gara haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji. Kualitas haji kita masih jauh dari kesempurnaan, betul? Kita pulang dari Mekah cuma dapat peci putih doang. Bu Haji pulang dari Mekah cuma dapat abaya. Belanja di samping hotel. Yang 100 real. Kita merasa tawadu di sana. Waktu di Mekah di Madinah tawadu. Orang-orang Indonesia apalagi Masya Allah. Apa tawadu? Tamawa duit. Makanya nginjem baik di itu. Ya Allah. Maaf, belum ada apa-apanya. Diukur dari puasa Ramadan masih jauh kualitasnya. Boro-boro puasa kita Ramadan sampai kualitas khusus, nyampe kualitas khusus aja belum bisa. Puasa Ramadan kita kualitasnya cuma kualitas umum. Apa puasa umum? Baru mampu nahan lapar haus doang. Mata, telinga, mulut belum bisa puasa. Jadi kalau bukan gara-gara sholat, bukan gara-gara haji umroh, bukan gara-gara puasa Ramadan, lantas yang membuat kita mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Gara-gara apa? Gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad. Ini gara-gara ada persyafaahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak ada lagi Pak Bu, kita ngadain peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak ada lagi. Dasarnya gara-gara cinta sama Nabi. Kalau nggak cinta panitia nggak bakalan beginian, betul nggak?
Ini kan dorongan rasa cinta kita sama Rasulullah. Mudah-mudahan cinta kita dibalas, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Menurut nafsu mending di rumah, jujur. Sebelum berangkat ke perang jiwa kita antara nafsu dan cinta. Kata nafsu, mau kemana? Cinta jawab, muludan. Kata nafsu, jangan, hujan. Cinta jawab, biarin hujan, ada payung. Nafsu ngehalangin lagi, ih gelap, jalannya gelap. Cinta jawab, sorry, baterai udah dicas. Nafsu ngehalangin lagi, ih si Andin rame seru. Cinta jawab, sinetron besok ada lagi. Tapi dengan maulidan tahun depan belum tentu umur gua nyampe ke tahun depan. Mumpung masih ada umur, tetap malam ini gua muludan. Hebat no cinta. Nafsu ngehalangin, lapar. Mending diam di rumah, lapar tinggal ke dapur. Cinta ngejawab, biarin lapar juga. Gua denger panitia masak. Diam gua belain, tenang aja, tenang. Nafsu ngehalangin lagi, ngantuk, mending tidur di rumah. Cinta jawab, biarin ngantuk juga, sambil muludan, sambil molor. Karena kiai sering ngejelasin, tidurnya orang ngaji tetap dapat pahala. Makanya dalil itu dipakai sama dia terus. Tiap ngaji dia mah molor terus. Udah diam. Kalau ada yang molor jangan diganggu. Saya seneng kalau saya ceramah semua yang hadir tidur. Berarti saya pulang gak ketahuan. Yang penting panitia jangan tidur. Oh bahaya. Trauma. Pernah kejadian panitia tidur. Saya pulang gak bawa apa-apa. Awas panitia RW, awas jangan tidur. Diam. Saya pulang gak bawa berkat. Panitianya pada tidur. Gua gak tahu di mana berkat gua. Datang ke rumah ribut sama bini. Jadi fitnah gara-gara ceramah gak bawa berkat. Makanya berkat itu ciri khas, wajib. Ya iya, bini gua jadi mitnah. Gua pulang dari mana-mana gak bawa apa-apa, kata bini gua. Habis jalan-jalan ya, Bi. Jalan-jalan, ceramah, Mi, ceramah. Kok gak bawa berkat? Panitianya molor. Dari situ jadi peringatan. Daripada capek pulang ceramah datang ke rumah ribut sama bini, mending ribut sama panitia. Demi kardus. Terima kasih atas dukungannya. Bu, Pak, mudah-mudahan cinta kita dibalas dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Cinta Rasulullah, cinta sama Rasulullah. Kalau cinta pasti kenal. Siapa Nabi Muhammad? Kekasih Allah, mantap. Itu udah jawaban. Siapa Nabi Muhammad? Manusia paling Siapa Nabi Muhammad? Manusia paling Setuju? Setuju? Buktikan Ustadz, mana tanda-tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW? Biar tambah cinta sama Rasulullah. Maaf, yuk kita kenali lagi. Siapa sih orang yang kita peringati kelahirannya? Nabi Muhammad adalah manusia paling Mana kesempurnaan Nabi Muhammad SAW? Kenali lagi. Karena ada peribahasa anak muda, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Betul? Tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Dibawa lagu mah bisa. Yuk kita kenali. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna. Mana tanda kesempurnaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah al-wasilah, adanya ciptaan-ciptaan Allah. Saking agungnya Rasulullah. Sebelum Allah nyiptain makhluk-makhluk yang lain, yang pertama Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur. Ketika cahaya dicipta, Allah berfirman, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, aku ciptakan kamu dan aku kasih nama kamu dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Setelah nur Nabi Muhammad dicipta, baru di situ mulai Allah menciptakan makhluk yang lain. Arash, Lauhil Mahfud, kolam dicipta dari nurnya Nabi Muhammad SAW.
Bahkan ketika menciptakan kolam, Allah berfirman, ya kolam uktub. Ada apa? Siapa orang yang tidur? Kameramen jangan gitu dong. Ini jadi ngeganggu gua ceramah. Kalau bisa jangan bapak-bapak nenek-nenek yang ompong di zoom. Ini kameramen jahil juga nih. Tuh, gua jadi lupa sampai mana lu kameramen, tanggung jawab lu, gua jadi lupa. Nah, Allah menciptakan kolam. Ketika Allah menciptakan kolam, Allah berfirman, ya kolam uktub. Hei kolam, tulislah. Nulis apa ya Allah? Allah katakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah ditulis oleh kolam duluan. Ini hebatnya Rasulullah. Belum digelar dohirnya, tapi nurnya sudah diciptakan duluan oleh Allah Subhanahu. Jadi intinya Rasulullah tuh sempurna, belum digelar ke dunia, tapi namanya udah terkenal begitu. Beda sama kita mah terkenal udah lahir, betul gak? Bu, Pak, anak ibu berapa? 5. Yang pertama laki perempuan, laki. Siapa namanya? Si Yanwar. Kok Yanwar? Januari lahirnya. Yang kedua itu masih Oktaviani karena Oktober lahirnya. Yang ketiga Novianti karena November lahirnya. Yang keempat si Febrianti karena Februari lahirnya. Yang kelima Maerot bulan Maret. Berarti Maerot bulan Maret lahirnya. Rasulullah belum digelar dohirnya, namanya udah terkenal, makanya namanya Muhammad. Huruf Arabnya mim, ha, mim, dal. Muhammad itu kan huruf wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil al-wasilah. Muhammad al-wasilah, mim ha mim dal. Muhammad, mim pertama adalah maujudul khalaik bisababih, adanya seluruh makhluk sebab Allah mengadakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haknya Muhammad hayatul khalaik bisababih, hidupnya seluruh makhluk sebab Allah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimnya yang tengah Muhammad mautul khalaik bisababi, matinya seluruh makhluk sebab Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalnya Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi, masuknya hamba Allah ke surga sebab Allah mempersilahkan Rasulullah yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan kita ngikuti belakangnya nanti, amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Inilah kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum digelar ke dunia dohirnya, namanya sudah diperkenalkan oleh Allah. Belum lahir namanya udah terkenal. Bahkan Nabi Adam alaihi salam sababiyah diterima taubatnya oleh Allah gara-gara tawasul menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, satu kehilafan Nabi Adam sampai dipisahkan dengan Siti Hawa. Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya sampai sekarang tuh Saudi ada kota Jeddah. Itu Jeddah tempat turunnya Siti Hawa dulu di dunia. Apa artinya Jeddah? Nenek. Neneknya manusia. Nabi Adam diturunkannya di mana? Di But. Sekarang namanya India. Ketika Nabi Adam diturunkan di But, India. Sujud Nabi Adam di atas batu yang hampar luas. Nangis. Tobat sama Allah, pengen diampunkan oleh Allah. Sambil nangis sujud Nabi Adam, gak henti-hentinya lisannya baca doa istighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana. Terus dibaca. Berapa tahun tuh Nabi Adam sujud nangis tobat? 100 tahun sujudnya Nabi Adam. Nah kita boro-boro sujud 100 tahun. Umur aja mau nyampe. Kita mah sujud udah bawa sama imam baru semenit udah pegel leher. Kadang-kadang imam di depan masih sujud, kita di belakang udah ngangkat kepala. Begitu bangun lihat nengok ke depan, imam masih sujud, nyusul lagi sujud lagi. Kan itu membingungkan malaikat. Kata malaikat, gimana gua ngenilainya di orang sujud? Di tengah rokaat 3 kali sujud, sahwi juga bukan. Gak betah kita sujud. Apa mungkin DKM salah beli sajadah ya? Sejadah sekarang pakai per, mental tuh kepala, teng langsung. Coba sekali-kali beli sajadah yang pakai power blue. Begitu sujud rapet.
Ya Allah. Nu nyatu di shooting. Dah, bengkok lagi sini. Bu, coba jangan ditonton itu, Bu. Mending lihat saya aja dah. Salah nih, layar di depan. Jadi gua kagak dilihat. Bu. Pak. Bu. Pak. Nabi Adam sujud 100. Lama-lama Nabi Adam penasaran, istighfar dibaca terus tapi belum ada jawaban dari Allah. Bangun Nabi Adam dari sujudnya, matanya terbuka melek lihat ke atas, kaget. Ternyata di atas ada kalimat begitu indah bercahaya. Lalu dibaca oleh Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi, nggak sembarangan makhluk yang bernama Muhammad ada di samping namamu, kecuali Muhammad adalah makhluk engkau yang paling mulia. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jelasin, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, Muhammad adalah nama calon putra keturunanmu. Manusia ya Allah, iya mulia banget, belum digelar ke dunia namanya udah disiapin. Inilah manusia yang paling aku cintai. Maka Allah nyuruh Nabi Adam, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartulak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, mintalah kepadaku dengan haknya Muhammad, maka aku ampunkan kesalahanmu. Karena kalau aku nggak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan kamu. Secara tidak langsung inilah asal muasal adanya perintah tawassul. Allah yang nyuruh tawassul. Yang pertama tawassul adalah Nabi Adam. Makanya surah Al-Maidah ngejelasin perintah tawassul. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah kepada Allah dengan wasilah, dengan tawassul. Siapa yang pertama kita jadikan tawassul? Adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah terima taubatnya Nabi Adam setelah bertawassul menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Ulama tafsir dunia mengatakan Nabi Adam menyebut nama Rasulullah lalu taubatnya diterima. Itulah asbabun nujul, Allah menurunkan ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bimaradih. Allah menerima taubat Nabi Adam setelah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sempurna Rasulullah. Mana lagi tanda kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketika dilahirkan beda dengan yang lain. Di majelisnya Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Sahabat nanya, "Akhbirna an nafsika ya Rasulullah." Tolong ceritakan tentang kelahiranmu ya Rasulullah. Rasul senyum sambil menjawab, sahabat-sahabatku, aku tahu kelahiranku dari ummiku Aminah. Bagaimana kata Aminah ya Rasulullah? Rasul jawab, ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adha'at kusurur rum wasyam. Ummi Aminah melihat ketika aku lahir malam Senin, Mekah gelap menjadi terang benderang, bahkan cahayaku tembus sampai ke negara Romawi, sampai ke negara Syam. Ketika Rasul lahir, Mekah gelap jadi terang. Orang Mekah yang lagi tidur nyenyak pada bangun, lari keluar teriak, kiamat jadi, kiamat jadi, kiamat jadi. Matahari belum waktunya terbit, udah terbit, dikira matahari muncul. Ada anak laki-laki 10 tahun, anak laki-laki 10 tahun. Penasaran, apa nggak mungkin matahari terbit jam segini? Ini masih malam, menjelang subuh, menjelang fajar. Ini anak laki-laki lari, nelusuri ini cahaya dari mana munculnya. Pas ditelusuri itu cahaya keluar dari rumahnya Siti Aminah. Ada apa di dalam rumah Siti Aminah? Dibukalah pintu, maka di ruangan tamu rumah Siti Aminah ada bayi lagi duduk. Lalu wajahnya melihat ke atas, lalu bibir itu bayi mengucapkan kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lagi muji sama Allah. Ini cahaya dari mana? Kata anak laki-laki 10 tahun, kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya bayi Nabi Muhammad.
Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa anak laki-laki 10 tahun yang melihat engkau waktu lahir? Sehingga di wajahmu bercahaya bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan. Rasul jawab, anak laki-laki 10 tahun itu sekarang menjadi sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Ada di belakang kalian. Belakang kalian. Itu sahabat nengok ke belakang. Ada seorang sahabat lagi duduk nunduk. Dipeluk sama sahabat yang lainnya. Siapa beliau? Beliau adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasulullah lahir, Abi Hurairah usianya udah 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah, kasyamsi tajri fi wajhi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajah Rasulullah, memecah gelapnya Mekah, diabadikan dalam burdah tukilan Syekh Ja'far Al-Barjanji. Ada kalimat, wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun garra sallu alaih. Hei, sallu alaih. Tadi bagaikan matahari yang memecah gelapnya anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahu suduri. Kau bagaikan matahari, kau bagaikan rembulan, kau bagaikan kerikil-kerikil mutiara, kau bagaikan cahaya di atas cahaya. Inilah pujian kita kepada Rasulullah SAW, karena ketika beliau lahir Mekah gelap menjadi terang. Nemuin lagi nggak yang lahirin begitu? Ada lagi nggak yang melahirkan tengah malam nggak ada terang sekampung? Ada lagi nggak? Gak bakalan. Cikampek kampung saya kebalik, tetangga saya Ceijah ngelahirin tengah malam lagi nyala listrik, mati listrik. Kebalik itu maminan nur ilat dulumat, dari terang jadi gelap. Kepala orok udah nongtot mau keluar, bidannya udah kolot, bidan senior. Suami Ceijah di samping bidan ngebantuin. Begitu mati listrik, bidan cari kepala orok gelap, ngerampak tangannya ke sono kemari ngeraba terlalu samping, gek salah nyekek. Bidan kaget, suami Ceijah mangap. Kata bidan, gara-gara mati listrik kepala orok jadi kecil begini. Lakinya Ceijah teriak bobedan, nih geli. Ini mah bukan orok, bukan. Apa antong? Ini mah ular kobra. Insya Allah, untung nggak matok bidan, matok wah bengkaknya lama. Iya amit-amit. Bukan nyengir, mikir bu. Ya Allah ya Rabbana, bu, ada lagi nggak yang ngelahirin waktu gelap jadi terang benderang? Ada lagi nggak? Nggak ada. Cuma satu, yaitu manusia paling siapa? Nabi Muhammad. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu. Wow, nenek-nenek bisa indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diri, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah nabiku, kau adalah rasulku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh nabiku, kau begitu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima saweran. RW teh nyawer kae.
Bu, bu, enak gak? Dibilang jelek gua colok lu. Seminggu gua latihan. Sampai hancur gua kaset bulak balik. Inilah manusia paling sempurna. Jadi kita mendapatkan keuntungan di hadapan Allah gara-gara ada syafaahnya Nabi Muhammad. Syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, yakin benar adanya. Barang siapa yang enggak percaya, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Yakin enggak? Percaya enggak? Di hari kiamat nanti kita dapat syafaat Nabi, percaya? Maaf, nanti di yaumil mahsyar orang-orang manusia pada ribut semuanya. Pada takut semuanya. Dikejar rasa takut dari amal-amalannya waktu di dunia. Pada lari manusia minta tolong, minta syafaat. Datanglah ke depan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, mau apa kalian ke sini? Kata manusia-manusia yang datang, mau minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Karena aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Adam? Kau Nabi mulia. Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Seumur hidupku aku pernah berbuat dosa. Coba datanglah Nabi Nuh. Maka didatangi Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, ada apa? Meminta syafaat Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat. Kenapa Nabi Nuh? Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Aku dikasih umur panjang oleh Allah ratusan tahun. Tapi aku tidak bisa membawa umat Islam yang banyak. Bahkan aku malu sama Allah, anakku tidak kebawa. Kan'an. Coba datangi Nabi Ibrahim. Datanglah manusia ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ada apa? Meminta syafaat Nabi Ibrahim. Kau Nabi mulia, dapat gelar Khalilullah, sahabat kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa? Selama hidupku aku pernah berbohong. Berbohong kenapa? Bapakku, ayahku tukang bikin patung-patung sesembahan. Malam-malam itu patung yang kecil-kecil aku hancurkan dengan kampak. Patung yang paling gede aku selamatkan. Pagi-pagi ayahku nanya, siapa yang ngancurin patung sesembahan? Aku jawab, ayah, yang ngancurin patung, tuh patung yang paling gede, kampaknya ada di tangannya. Aku berbohong, tidak gentleman. Tolong datangi Nabi Musa. Maka datanglah ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ada apa? Meminta syafaat Nabi Musa. Kata Nabi Musa, maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Musa? Selama hidupku aku pernah berbuat dosa. Dosa apa? Aku pernah membunuh utusan Fir'aun, namanya si Kipti, aku bunuh. Aku malu sama Allah. Datengin Nabi Isa. Semuanya datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, ada apa? Minta syafaat Nabi Isa. Kata Nabi Isa, maaf, aku gak bisa ngasih syafaat. Kenapa? Aku malu sama Allah. Malu kenapa? Dengan adanya aku ke dunia, banyak orang-orang sesat menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Datangin orang yang lagi sujud tuh. Ini manusia-manusia pada nanya sama Nabi Isa, siapa dia Nabi Isa? Dia satu-satunya manusia mulia yang selama hidupnya belum pernah berbuat dosa. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah Nabi Muhammad. Lalu Allah membangunkan Rasulullah, ya Muhammad, irfa ra'sak. Muhammad, bangun, angkat wajahmu. Rasul bangun, lalu minta izin sama Allah, ya Rabbi, izinkan aku untuk memberikan syafaatku kepada umatku. Kata Allah, isfa, tolonglah, kasih syafaat. Maka Rasul berdiri, ummati, ummati. Siapa yang datang? Ada beberapa golongan umat Rasulullah istimewa yang pernah diceritakan oleh Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi di yaumil mahsyar, umatnya di akhir zaman yang bibirnya gak berhenti, gak pegel, basah bibirnya dengan istighfar dan membaca sholat. Gak ada lagi ucapan kita di rumah setelah tadarus Quran, banyaklah beristighfar, banyak berbaca sholat. Lagi nyuci istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyayur,
Sallallahu rabbuna kurang garam ala nuril mubin. Berkah tuh sayur rasa solawat. Berkah coba begitu Bu. Anak mau tidur ayun mah. Ya mama ayun tidur ya. Mama banyak kerja cepat tidur ya sayang. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'asya. Kata anaknya, ma solawatnya India ma. Ya udah tidur India. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'asyani wad daraji. عطفت تياجي رات العالمي يا أهيل الجود والكرم. Itu salawat kuc kota. Masih mending salawat daripada ngaco. Anakmu tidur dia laguin sama emaknya udah tidur. Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Ya anak nggak jadi tidur. Kepengaruh sama lagu, matanya melotot, mikirin pengen cepet hari Minggu. Ya biarin Ustadz, ganti lagu anak-anak. Betul lagu anak-anak, tapi isinya nyuruh main. Silakan pakai lagu anak-anak, tapi kalimatnya yang nyuruh ibadah. Ganti judul, jangan hari Minggu, hari Jumat. Nah tidur ya, emak punya lagu, dapat muludan kemarin, judulnya hari Jumat. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid, kan bagus. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah. Mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah tulis Pak Ud. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Quran. Nah gitu dong tepuk tangan, kan persis di TK. Ya iyalah ini kan TK, Taman Kadaluarsa. Datang bapaknya, udah gua yang ngayunin, anak pengen lagu, gua punya lagu matematika, tenang aja. Nah tidur ya, nih lagu matematika. Ji tambah siji jumlahin jadi 2, kalau bisa ngaji nanti juga bisa berdoa, itu kan lumayan matematika. 2 tambah 2 jumlahin jadi 4, kalau bisa berdoa nanti juga dapat berkat, lumayan. Anaknya bangun dari ayunan, tahlilan terus, biar dapat berkat. 4 tambah 4 jumlahin jadi 8. Kalau banyak berkat insya Allah nggak susah makan, lumayan. 8 tambah 8 jumlahin 16. Kalau banyak makan insya Allah awet beras, lumayan. 16 tambah 16 jumlahin 32. Kalau banyak beras bisa ngasih sama mertua, bagus. 32 tambah 32 jumlahin 4. Udah baik sama mertua, bini lu bisa 4. Nah itu Pak. Setuju Pak? Lu setuju nengok sono kemari, lu takut sama bini lu. Bu, pengen gak punya suami setia? Saya kasih ilmunya, pengen gak? Ilmunya dari Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Apa sih ilmunya Ustaz? 3 ilmunya. Yang pertama, pinter ngedapetin hati suami dengan bahasa. Muliain suami dengan bahasa, jangan cerai. Jangan popolot. Apalagi sampai muncrat tuh ludah. Ya Allah. Siti Khadijah kalau ngobrol sama Rasulullah suaranya rendah, dipanggil, ya Humaira, cantik bunga mawarku sini sebentar. Labbaika ya Rasulullah, rendah. Kalau nggak ngerepotin, tolong aku seduhkan air susu. Baik ya Rasulullah, aku bikinkan sekarang. Adem bahasanya enak. Ini mah kagak Khadijah Kerawang. Lakinya pengen ngopi. Ma bikinin kopi ya. Dari dapur, termos, jinjing, gelas, sendok. Dijatuhin depan meja suaminya. Lu bikin lu sendiri. Lu manja lu.
Lu punya tangan, gue lagi masak. Kalau gue nggak masak, lu bakalan makan. Nih kopi, nih kopi termos di gelas. Kopinya mana? Lu kerok leher lu. Bukan kopi, nu daki. Ya, tapi tadi Pak RW laporan, Ustadz kalau di sini ibu-ibunya pada baik sama suaminya, kalau suaminya lagi banyak duit gitu kan. Kalau suaminya gak punya duit gimana Pak RW? Oh sama Kerawang. Suami gak punya uang, denger harga pada naik, wah bibir bini pada naik semuanya. Tung keripit, ahai tulang bawang, bibir nyungcung gak punya duit, sama laki ngajak perang. Ada yang begitu ibu-ibu? Enggak ada. Di sini pada baik semuanya. Yang ada yang begituan mah di rumah ya, bukan di sini. Ya. Alhamdulillah. Senengin suami dengan bahas. Yang kedua, senengin suami dengan tingkah laku. Siti Khadijah kalau ngobrol sama Rasulullah nunduk, gak berani melihat kepala gak berani melihat wajah suami. Ibu kalau ngobrol sama suami gimana? Wajah udah ngangkat, mata melotot, ludah muncrat. Ada hasil muludan, nanti praktek di rumah. Ngobrol dulu sama suami belum tidur langsung tek. Kata suaminya, hasil muludan udah bisa nilep. Diangkat sama suaminya, nilep lagi. 3 kali diangkat, nilep, lakinya keluar ngambil bambu, diganjal. Akhlak, Rasul mau keluar rumah, dipegang tangannya oleh Siti Khadijah, diantar sampai pintu depan, dicium tangan Rasulullah. Ya Rasulullah mau berangkat sekarang? Iya, doain. Biar perjuanganku sukses. Insya Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Selama Rasul kelihatan, Khadijah berdiri di pintu. Ketika Rasul belok dari satu jalan, gak kelihatan lagi. Lalu Khadijah masuk, ngunci pintu. Ngedoain suami dalam rumah. Ibu begitu gak nganter suami ke pintu? Udah Pak nekat nyari lagi dah. Nyari lagi besok ya. Nyari lagi uang. Nyari lagi uang. Ini mah kagak, suami udah nyalain motor, mau berangkat kerja. Bininya di dapur. Sambil teriak suaminya, "Ma, papa berangkat ya." "Lu berangkat aja. Tenang, hati-hati di jalan." Gak ada sopan santunnya. Tinggalin dulu cucian kerjaan, samperin suami. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam." "Mau berangkat ya?" "Ya Ma. Doain papa ya, insya Allah mama doain cinta, rindu, sayangku akan menyertaimu." Kata lakinya, gua jadi lemes gak mau kerja. Udah madah, yang penting doain ya Maya, biar berkah papa insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru nyelah motor, bininya teriak, "Pak, apaan sih? Awas ya, Titi DJ." "Apaan Titi DJ?" "Hati-hati di jalan." Suaminya ngejawab, "Ya iyalah insya Allah Dedi Dores." "Apaan Pak Dedi Dores?" "Dengan diiringi doa restu." Dedi Dores. Apalin, lumayan, tulis. 3, senangin suami dengan dandanan. Saya mau tanya, ibu seneng dandan? Mau kemana? Ke mall, ke kondangan, lu bebek belur, pabrik cat pada pindah semuanya. Hijau, biru, merah, hitam. Tiap pojok disemprot. Yang dapat supir angkot. Lakinya kebagian buketek lagi. Maaf, Siti Khadijah tuh udah cantik alami. Tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah. Betah Rasul kalau ada duduk di samping Siti Khadijah. Serasa duduk di samping bidadari surga. Dan melihat wajah Siti Khadijah gak pernah bosan. Itu Rasulullah. Karena Khadijahnya servis memuaskan. Coba ibu sekali-kali. Siti Khadijah tahu Rasul mau pulang. Dandan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Pintu dibuka. Rasa pusing, capek Rasulullah. Hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari surga. Bergetar bibir Rasul. Baiti jannati. Rumahku adalah surga, aku buktinya bidadari menjemputku. Bapak sering digitu-gituin tiap pulang dari mana-mana? Jawab.
Lu kerjaan lu apa sih? Lu ngaji tiap hari? Kagak pernah nerap tuh ilmu. Besok coba praktek. Suami pulang jam 5, ibu habis sholat asar, dandan. Anak nonton, nah undangan. Supaya ngehajat. Lu mah dandan, ngejemput bapak. Bandara. Bapak lu dari sawah naik pesawat. Pengen nyungsep lu di galengan sawah lu. Di pintu, ngejemputnya di pintu. Langsung ke jendela, buka deng jendela, lihat keluar. Apa yang dibaca nunggu suami pulang? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau baca salawat, ya Allah berkah tasbih, berkah dikir, berkah istighfar, barokah salawat yang aku baca. Sampaikan kepada suamiku yang ada di jalan, jauhkan dari balahi, selamatkan suamiku ya Allah, hasilkan rezeki yang berkah dan halal. Hebat tuh bini model begituan. Ini mah kagak nungguin suami pulang buka jendela, bukan dikir, bukan sholawat, malah nyanyi. Lihat suami orang tetangganya udah pada pulang, sama dia belum pulang-pulang. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anaknya di belakang teriak. Tew, 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 tew. 11-12. Suami pulang datang. Assalamualaikum. Langsung loncat ke pintu. Buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tring. Action. Kaget suaminya. Lihat isinya mulus. Bibirnya Masya Allah merah. Lipannya medok. Nyengir lagi. Kata suaminya. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya Allah. Di jalan. Di tempat kerja. Banyak yang cantik. Ternyata ini yang lebih cantik ya Allah. Hilang rasa capek suami. Lihat istrinya nyengir. Suaminya teriak memuji. Indahnya bulan. Tak seindah wajahmu. Kuningnya emas. Tak sekuning gigi. Lipen medok merah, pas nyengir cangkang jengkol nyelip. Untung lu cangkang jengkol, coba lah pohonnya, wah repot pohonnya. Masih mending cangkangnya. Segitu mah mending mau dandan, betul gak Bu? Kalau nggak dandan, wah repot. Ibu bertanya, kok Siti Khadijah bisa gitu soleha Ustad? Ada yang ngedidik? Ada. Siapa? Suaminya, yaitu Rasulullah. Dengerin Pak. Kalau pengen punya istri solehah, syaratnya suaminya harus ngasih contoh soleh duluan. Tadi bapak-bapak nggak begitu. Oh nunggu-nunggu ya. Kalau bapak pengen dimuliain sama istri, syaratnya bapak yang jadi suaminya harus nyontoin muliain istri duluan. Tenang, tenang, tenang. Gua belain, tenang. Kenapa Siti Khadijah mulia bahasanya? Karena Rasul kalau manggil istrinya mulia. Ya Humaira, bunga mawarku, cantik. Sini sebentar. Ibu digitu-gitu gak sama suami? Loh dengerin tuh Udin, Papen, Herman. Tuh kata si Nunung barusan. Ada si Nunung ada. Itu Nunung di mana-mana ada aja. Ibu nggak pernah begitu-gitu, nggak pernah. Bapak sih nyontohnya nggak bener. Lu manggil bini, peang, lu sini, peang. Bininya teriak, ada apaan? Jebrang, astagfirullah. Ibu pulang nanti punya bahan. Kata ibu Mas Umi tadi nanti ini pulang di rumah. Dengerin nggak tadi tuh, saya Bu Barok bilang. Rasul manggil Siti Khadijah aja bunga mawar, Pak, bunga mawar. Papa selama rumah tangga belum pernah manggil bunga. Suaminya teriak, wajar. Siti Khadijah dipanggil bunga mawar sama Rasulullah. Kenapa? Cantik. Nah lu? Ya jangan begitu Pak. Kan kita saling cinta meskipun jelek. Kita cinta. Tuh anak udah 17. Sekali-kali kayak panggil bunga. Oke kata suaminya. Hei bunga jawer kotoku.
Jawer kotok bau banget. Ya Allah. Jangan begitu Pak, jujur. Bapak maaf. Sekaya apapun Bapak, kumpulin harta Bapak sedunia buat bayar jasa istri kita gak bakalan kebayar. Dengan lahirnya Rasulullah, diantaranya salah satu hikmahnya wanita yang diangkat derajatnya oleh Rasulullah sampai 3 tingkat derajat ibu di atas bapak. Kenapa? Karena ibu punya jasa yang gak bisa dibayar sama suaminya. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Itu kalau anaknya 20, gua bulak-balik aja lagu di situ. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ada di qasidah ada. Dulu mah bukan qasidah, waktu kita kecil inget tuh yang main ibu-ibu, alatnya gede-gede. Apa lu dulu mah apa? Hah? Bukan, marawis mah sekarang, gambus sekarang. Genjering, tagoni, genjering. Zaman jadul dulu waktu kita kecil, ya pukulannya gak gaul-gaul, begitu aja mukul. Pak brung brung pak brung pak brung. Lagu gak jauh dari Yadana. Yadana dan brung pak brung. Habis Yadana Hamawi ya mis. Nah itu. Ada lagi lagu dulu. Ya kadal haram, ya iyalah kadal mah haram. Apalagi orai kadut. Dulu inget di kampung Yadana Hamawi mukul gak ada variasi. Dari mulai sampai beres pak brung pak brung itu aja udah. Hilang genjring, datang rebana, baru ada variasi pukulan Almanar Tasik. Sampai ada festival kasidah rebana. Trak tung 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 ting 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 tak tung 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 ting ting jeng 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 ting ting tak tuk tak ting ting jeng 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 ting 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 jeng jeng ting 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 jeng ting 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 jeng ting 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 jeng ting 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 tak tung 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 ting ting jeng 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 ting ting tak tuk tak tung tung. 2 hari gua ngapalin. Gua mukul apa muncrat. Hilang rebana, datang cerawis. Kok emak udah tua di sini ya? Ada marawis. Nah anak-anak di pesantren latihan di rumah. Alatnya kecil-kecil tuh mukul. Sekuat tenaga sampai kedengeran kemana-mana. Opak. Ay gemblong, opak. Emping cucur kedengerannya. Ibu sampai 3 tingkat derajat diangkat oleh Rasulullah di atas bapak. Jangan macam-macam Pak. Mana jasa ibu yang gak bisa dibayar sama bapak sama suaminya? 1, jenjang menuju kehamilan ibu ngalamin mens, bener. Ngebuangin darah kotor sebulan sekali rutin, betul gak? Jenjang menuju kehamilan itu apa namanya? Bahasa agamanya apa? Head. Bahasa nasionalnya mens. Bahasa Sundanya apa di sini? Kotoran. Bahasa premannya apa? Si brewok muntah darah gitu. Brewok muntah darah, si botak jadi merana. Itu bahasa preman di Cikampek. Gara-gara pulang kerja nggak dikasih. Kenapa? Bininya lagi men. Pagi-pagi manyun tuh jawara. Tanya sama tetangga, pulang kerja kok manyun? Gak hasil bawa uang ya? Udah uangnya banyak. Lu kok manyun? Ya kan gua rindu 3 bulan di Jakarta. Pulang sini gak dikasih malah mama bini. Kenapa? Brewok muntah darah.
Brewok tadar, lu yang manyun. Ya jelas lah gua manyun. Alasannya ya si botak jadi merana. Gaul tuh preman. Mens, maaf. Katanya kalau ibu lagi mens ada yang sakit badan, sakit punggung, kaki, bener gak? Suami ngerasain gak? Pengen terima bersih aja lu mah pak. Ya iyalah pengen terima bersih. Makanya gua dari dulu sebel sama laki-laki. Bener, gua mah gak seneng sama laki-laki dari dulu. Ya kalau gua seneng bahaya gua ya. Kata ibu-ibu kalau begitu Allah nggak adil kok. Yang men ibu-ibu, laki-laki enggak, justru adil. Ketika ibu mens ada ibadah mahdoh yang diliburkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lohor molor aja sampai maghrib bablas. Kata suaminya, lu dosa lu kagak sholat. Sorry bang, mens. Enak banget tuh jawaban. Ramadan, siang-siang suaminya lemes, lapar, masuk kamar, bininya lagi makan. Kata suami, nah lu dosa, lu nggak puasa. Sorry bang, mens, nggak percaya, lu lihat sendiri, lu lihat. Ya buat bukti lah. Makanya kalau punya suami kagak sholat, kagak puasa Ramadan, cepet-cepet ibu beli sop. Kalau laki-laki masangnya di mana? Masukin ke mulutnya. Makanya yang men tuh ibu-ibu karena penanggulangannya gampang. Kalau laki-laki men repot cari softteknya. Kalau laki-laki men nggak ada softteknya, masa dibungkus pakai anduk. Ibu-ibu men ada softtek, nggak kebeli softtek, tinggal lari ke dapur, lap kompor jejelin. Susah amat. Men, yang pertama, yang kedua, jasa ibu nggak bisa dibayar sama suami. Hamil. Lagi ngidam aja udah repot ibu-ibu. Serba salah maunya, makan apa makan serba salah, betul gak? Aneh-aneh lagi pengennya kalau yang ngidam. Pengen krecek bajai, repot amat. Gimana gua ngebungkusnya? Pais bemo. Repot. Ada lagi yang itu yang ngidam ibu-ibu tetangga saya. Dikasih ikan, sate, nggak mau. Kata suaminya makan atau nasi aja mah, nasi supaya seger sehat tuh anak. Iya, tapi mau dicocolin nasinya, cocolin sama sate ya? Enggak, cocolin sama apa? Kepala ustad. Yang ngidam kesurupan. Ayo kalau berani coba datang suaminya, datang mau ustad, permisi, istri saya lagi ngidam, takut nanti ngelai. Anak saya ada kemauan apa nyocolin nasi ke kepala ustad. Kata ustad, oke, sebelum nyampe lu gua cocol duluan ya. Itu yang ngidam kesurupan itu. Ngidam udah repot, belum hamilnya udah 8 bulan 9 bulan perut gede dibawa kemana-mana. Kayak bawa drum band aja. Tidur aja nggak nyenyak, ibu lagi gede perut, betul nggak? Suami di samping ibu. Ibu nggak nyenyak tidur, lagi gede perut. Betul? Nyamping gini pegel, tengkurep, takut mejret, telentang melulu, curiga, takut ada yang naik lagi. Naik-naik ke puncak gunung. Kerjaan RW. RW. Ya Allah. Subhanallah. Serba salah ibu. Betul gak bu? Makanya harus sayang sama bini. Yang ketiga, jasa ibu yang gak bisa dibayar sama bapak apa? Melahir. Nyawa taruhannya. Katanya ilmu kebidanan, seorang ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Makanya taruhannya nyawa. Makanya pantas ada peneliti dunia. Tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia. Cuma satu. Siapa? Ibu-ibu. Hebat. Peneliti dunia. Ibu-ibu adalah manusia paling berani. Buktinya apa? Pertama, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Yang berani menghadapi kematian cuma ibu-ibu. Ibu punya anak 5, berarti udah 5 kali berhadapan dengan kematian. Betul? Makanya disebut berani. Sebabnya gak ada yang kapok. Anak yang pertama. Baru setahun, emaknya udah muntah. Kenapa bu? Kelepasan. Nah, lu mah doyan.
berani menghadapi kematian. Bapak ngerasain nggak? Ibu mau melahirkan, bapak mah di luar, ibu mah di kamar mah bidan. Suaminya ngerokok, nyotin jinggo sambil wiridan. Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Bininya di kamar. Kata bidan, lu suaminya? Iya bu bidan. Samperin. Kepala orok nu udah nongtot. Istrimu udah lemas, nggak ada tenaga, kasihan. Baru nyamperin. Sabar mah, sabar, sabar. Sakit tahu. Ya habis gimana lagi mah, udah sabar pasrah sama Allah. Ayo keluarin tenaganya, keluarin lagi. Lemas, udah hilang. Udah sama papa bareng supaya ada tenaga baru. Ayo bareng. Tuh 2 3. Ayo. Ayo 1 2 3. Yang duluan lahir suaminya. Sampai bidan kaget nih orok bau apaan. Suaminya modal, iya amit-amit. Nyawa ditaruhkan sama ibu. Ya Allah, makanya. Awas lu ngompol, lu tanggung jawab lu. Bu, ciri ibu paling berani menghadapi kematian. Mana lagi ciri ibu pemberani? Ibu berani ngeridit. Yang paling berani ngeridit ibu-ibu. Makanya wajar. Jalannya istri kita Pak lambat. Dari kerudung sampai sendal belum lunas semuanya. Takut rusak, belum lun. Yang ketiga, ibu berani menghidupkan yang mati. Sakti banget. Hebat ibu-ibu bisa menghidupkan yang mati. Nyalain kompor itu, lu kemana aja lu mikirnya. Berani menghidupkan yang mati. Dan ibu-ibu juga sakti, pemberani, mampu melihat dengan tembus pandang. Makanya saya nggak berani melawan istri, karena istri saya ilmunya tinggi, pandangannya tembus. Di mana aja saya nyimpen uang ketahuan terus. Berarti ibu-ibu ahli mencari uang, mencari. Itulah kelebihan ibu-ibu. Mudah-mudahan solehah ibu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang mendapatkan syafaat pertama orang yang banyak membasahi bibirnya dengan istighfar dan membaca sholat. Yang terakhir umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang betah duduk di tempat ibadah. Biasain lagi Pak, biasanya zaman dulu orang tua kita nggak pulang dari masjid kalau belum beres sholat isya. Dari maghrib itu iktikaf aja di masjid. Padahal masjid zaman dulu dari bambu, diterangin pakai lentera, tapi bapak kita betah duduk di masjid. Pulang ke rumah itu setelah sholat isya. Nah sekarang musola masjid udah pada mewah miliaran, tapi banyak orang yang gak betah duduk di masjid. Ibu kita dulu belum keluar dari kamar kalau belum beres sholat isya. Dari maghrib itu megang tasbih, nungguin adzan isya tuh tadarus di kamarnya. Habis sholat isya wirid berdoa baru keluar dari kamar. Sekarang Quran kalah dengan TV, kalah dengan remote, kalah dengan HP. Harus ada hasil maulid. Semakin berkah kehidupan kita di rumah kita. Anak-anak kita insya Allah bisa mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh, masa anak-anak kita nggak bisa ngikut soleh? Kenapa anak kita nggak soleh? Karena anak kita di rumah sudah hilang panduannya. Sudah hilang idolnya, idolanya. Harusnya orang tua yang menjadi idola bagi anak-anak kita dalam hal ibadah dan amal soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini udah kebablasan, Masya Allah udah 2 jam lebih. Tapi ya tergantung saweran sih. Soalnya sawerannya mantap tadi Pak RW. Ya Masya Allah makannya mantap. Pak RW, Pak Ustadz, Masya Allah. Ini guru saya alhamdulillah. Putih, gendut lagi. Gendut. Yang gamis putih Masya Allah. CS di Bahula ya Bu. CS di Bahula. Kang Ustadz, Kang siapa? Kang Ustadz Irfan itu satu alma mater dengan saya waktu di Cicurug di Pondok Pesantren Al Amin Cicurug. Alhamdulillah Irfan tahun 98 ya.
Saya 92 di sana. Alhamdulillah satu kocoran. Saguru ilmu tong ngaganggu gitu. Mudah-mudahan barokah ilmunya, amin. Semuanya para kesepuhan guru-guru saya di sini, insyaallah mudah-mudahan semakin barokah ilmunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Wa kun akhilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Kalau ada kesalahan tolong dilusukan, diikhlaskan, diislahkan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita mendengarkan tausiah ilmu yang disampaikan